Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apapun begitu dermawannya sampai Rasulullah SAW marah pernah sekali sama Aisyah radhiyallahu anha. Ada beberapa dinar yang masih tersimpan di dalam rumahnya. Rasul menyuruh Siti Aisyah sedekahin kepada orang yang butuh. Begitu Rasul pulang dari masjid, kata Rasul kepada Aisyah, gimana istriku? Sudah bersedekah dinar-dinar yang ada di rumah? Kata Siti Aisyah, aku lupa. Rasulullah marah, saya tidak mau tidur di rumah saya, apalagi di bulan Ramadan masih ada harta di rumah. Ramadan tahun ini, marilah kita sama-sama jadikan yang terbaik. Karena kita tidak tahu, bisa jadi Ramadan tahun ini adalah yang terakhir bagi kita semua. Kita tidak bisa tahu. Banyak di antara keluarga yang ingin bertemu bulan Ramadan, tapi dipanggil oleh Allah duluan. Oleh karena itu, nawaitu dari sekarang, ayo mari sama-sama maksimalkan Ramadan tahun ini 1434. Kalau memang Ramadan ini di sisa umur kita, yang terakhir insyaallah yang terbaik. Yang terbaik salat tarawih, yang terbaik khatam Al-Quran, yang terbaik baca Al-Quran, yang terbaik sedekah, yang terbaik silaturrahim, yang terbaik ucapan yang baik, yang terbaik menahan lidah tidak berbicara fitnah dan gosip, yang terbaik menjadi orang rendah hati, yang terbaik tawadhu, yang terbaik menjadi orang mulia, yang terbaik menjadi orang yang disebut nama Allah, yang menjadi orang-orang yang dimuliakan di sisi Allah, menjadi mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan manusia. Jadikan Ramadan yang merubah hidup kita supaya kita tercatat sisa umur kita bahagia selamat dunia akhirat. Bapak Ibu, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Hei orang beriman, Allah memanggil kita. Hei orang beriman, ada apa ya Allah memanggil kami sebagai orang beriman? Walaupun iman kami belum sempurna, apa perintahmu ya Allah? Kami akan segera sami'na wa ata'na. Tubu ila Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan bertaubat. Sudah cukup dosa, sudah cukup lalai. Sepanjang tahun kita tidak memperhatikan Al-Quran. Begitu datang bulan Ramadan yang namanya bulanul Quran, malah kita tidak baca Al-Quran. Saya akhiri 4 amalan sebelum saya tutup doa. Tolong diperhatikan. Yang pertama, syukuri nikmat Allah terhadap umur kita yang masih sehat walafiat sampai ketemu bulan puasa. Kita bersyukur. Harus Bapak Ibu merasakan Anda bertemu bulan puasa dan masih bisa berpuasa. Wallahi, demi Allah itu nikmat yang besar. Nikmat yang besar. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk sama-sama bisa nikmati bulan Ramadan. Apalagi di Masjid Agung Sunda Kelapa dengan kehadiran para imam-imam yang mengimami dan mengindahkan tarawih kita. Syukur. Lain syakartum. Yang kedua, kalau sepanjang tahun kita terbiasa menjadi masbuk, saya mohon selama 30 hari kita berjanji sama Allah tidak boleh masbuk lagi. Jaga salat berjamaah, jaga salat dengan takbirah ihram, takbirah pertama sama imam. Jadikan 30 hari menjadi orang-orang yang sempurna iman dan sempurna takwa dengan menjaga salat, karena salat kunci takwa, salat kunci sabar, salat kunci rizki, salat kunci keselamatan, salat kunci segala urusan kita dunia akhirat dan lahir batin. Kalau selama sepanjang tahun kita cukup lalai dari salat, terutama salat subuh, yang saya harapkan mudah-mudahan bulan Ramadan terutama salat subuh kita insyaallah menjadi makmur seperti salat Jumat.
Yang ketiga, perhatikan Al-Quran. Bukan hanya setiap hari. Kalau di antara Bapak Ibu bisa setiap hari, saya mohon di bulan Ramadan ini berusaha sebanyak-banyaknya baca Quran. Begitu Anda berhenti baca Al-Quran, kemana-mana Anda berjalan, jangan berhenti menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang beriman, berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Di banjan jalan, jalan kaki, naik motor, naik mobil, di mana saja berada. Dalam keadaan wudu, tidak wudu, suci, tidak suci, menghadapi kiblat atau tidak, berdiri atau duduk atau baring, tidak berhenti berzikir kepada Allah. Karena orang munafik berzikir, orang mukmin berzikir. Tapi beda mukmin sama munafik. Orang mukmin berzikir sebanyak-banyaknya, orang munafik berzikir tapi sedikit. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau kita termasuk sedikit berzikir, dikhawatirkan jadi orang munafik. Tapi kalau banyak berzikir, insyaallah menjadi tanda sempurna iman. Yang terakhir, yang keempat, menjaga sedekah, apalagi salat subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasul kedermawannya sepanjang tahun, jauh lebih kedermawannya terlihat di bulan Ramadan. Dikenal Rasulullah tidak pernah menolak. Sampai dalam sejarahnya, kalau ada orang minta bajunya, Rasul lepaskan bajunya dan memberikan kepada orang yang minta. Bapak Ibu jangan minta baju saya ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apapun begitu dermawannya sampai Rasulullah SAW marah pernah sekali sama Aisyah radhiyallahu anha. Ada beberapa dinar yang masih tersimpan di dalam rumahnya. Rasul menyuruh Siti Aisyah sedekahin kepada orang yang butuh. Begitu Rasul pulang dari masjid, kata Rasul kepada Aisyah, gimana istriku? Sudah bersedekah dinar-dinar yang ada di rumah? Kata Siti Aisyah, aku lupa. Rasulullah marah, saya tidak mau tidur di rumah saya, apalagi di bulan Ramadan masih ada harta di rumah. Coba bayangkan. Jangan Bapak Ibu habisin uangnya di rumah ya. Simpan-simpan aja ada boleh. Sebagian bagi, sebagian simpan. Kita tidak bisa seperti Rasul menghabiskan semuanya. Jangan habiskan semuanya, nanti datang ke Masjid Sunda Kelapa. Pak, minta tolong Pak, habis uang saya disedekahin. Beda Rasulullah sama kita. Harus kita posisikan diri. Tapi bulan Ramadan, saya tahu dan yakin, Bapak Ibu setiap hari bersedekah. Itu sebuah kebiasaan. Malah salah satu yang membuat saya bangga di Indonesia adalah salah satu budaya potong royong. Jadi masyarakat Indonesia ini suka bersama, suka berjamaah, suka bersatu, saling memberi, saling membagi, saling kasih sayang, saling cinta. Ini luar biasa kelebihannya. Tapi selalu tertinggal nawaitu. Nawaitunya ini yang selalu dilupakan. Soal bagi, soal beri, itu memang luar biasa, sudah kebiasaan. Saking biasa, kadang-kadang orang bagi tidak menghitung berapa banyak yang dia bagi. Tapi lupa nawaitunya. Oleh karena itu, jadikan Ramadan menjadi saksi baik di hadapan Allah dalam hal sedekah kita. Rasulullah sepanjang tahun dermawan, tapi di bulan Ramadan dermawannya perlipat ganda. Kita sama-sama buktikan. Di bulan Ramadan insya Allah menjadi yang terbaik untuk kehidupan kita. Kalau memang Ramadan yang ini menjadi yang terakhir, mudah-mudahan semua amalan ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kekurangan di masa-masa lalu, Ramadan yang sudah lalu, insya Allah kita mampu dikuatkan oleh Allah lahir batin agar kita masih bisa memenuhi kewajiban kita di bulan Ramadan. Saya selalu rasa, apalagi akhir-akhir ini, hampir setiap malam saya mimpi mati. Sampai saya memfikirkan, ini bagaimana? Kemarin istri saya ada di Jakarta. Saya bilang sama istri saya, pulang. Kenapa pulang? Ramadan mau datang. Mohon maaf,
saya sibuk untuk umat, kamu pulang ajalah. Saya pulangkan, saya antar karena saya punya rasa, karena beberapa hari akhir ini banyak mimpi mati. Saya rasa, ya Allah, kalau memang Ramadan ini yang terakhir, saya akan berjuangkan Ramadan ini sampai mati. Oleh karena itu saya rasa Ramadan ini bagi saya sepertinya mungkin yang terakhir. Oleh karena itu saya menasihati Bapak Ibu, kalau bisa punya perasaan yang sama. Ramadan ini yang terakhir. Apa yang harus kita berikan untuk Ramadan? Saya yakin kalau Anda menghidupkan perasaan ini, insya Allah jamaah yang terbaik, tarawih yang terindah, Quran begitu luar biasa perhatiannya, dan banyak amalan-amalan yang lain, karena kita rasa ini kesempatan yang terakhir. Demi Allah, Bapak Ibu, kalau kita bisa berbicara sama orang yang sudah wafat, yang sudah dipanggil oleh Allah duluan, kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Kalau mereka punya harapan, kalau kita bertanya, apa yang diharapkan oleh kalian? Orang yang sudah mati mengharapkan satu, kembali ke dunia untuk menambah sujud, menambah amal saleh, menambah sedekah, menambah salat malam. Apalagi masuk Ramadan, menambah puasa Ramadan, menambah salat tarawih, dan menambah banyak amalan-amalan yang lain. Tidak ada orang yang sudah masuk di alam kubur, yang sudah lihat sendiri posisi kuburnya sempit dan gelap, menghadapi mungkar nakir. Tidak ada kemungkinan dia harap kembali ke dunia untuk menambah kekayaan, atau menambah ilmu, atau menambah jabatan, atau menambah keluarga dan keturunan. Tidak. Karena dia sudah tahu, dan Allah lihatkan dengan mata sendiri apa itu kebenaran, apa itu surga, apa itu neraka, apa itu kubur, dan apa itu mungkar nakir. Begitu dia lihat dengan mata sendiri, dia tidak akan harap dunia, dia harap kembali. Ya Allah, kembalikan ke dunia supaya saya bisa menambah amal saleh. Tapi apakah dengan harapan yang baik ini bisa terkabul? Tapi bagi Bapak Ibu masih bisa terkabul, karena kita masih dalam kesempatan. Jangan sampai kita besok masuk kubur masih kita ingin, ya Allah, kasih waktu saya sebentar, biarpun 1 hari, biar saya jadikan 24 jam amal saleh. Ini kesempatannya. Bulan Ramadan yang terakhir, bulan Ramadan kita jadi hamba Allah lahir batin. Bulan Ramadan ini kita buktikan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di antaranya yang saya sarankan, kalau bisa selama bulan Ramadan, paling tidak 10 akhir i'tikaf kita, kalau boleh jauhkan diri dan tangan Anda dari HP.